Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel YouTube saya Ensiklopedia Ahmad Fauzi. Channel yang menjelaskan berbagai hal yang berkaitan dengan analisis data, penelitian, publikasi, dan berbagai pengetahuan lain yang mungkin dapat meningkatkan pengetahuan ataupun keterampilan kalian. Di video kali ini, mari kita pelajari caranya melakukan analisis validitas menggunakan SPSS. Analisis validitas yang kita pelajari di video kali ini adalah validitas menggunakan korelasi person product moment. Uji validitas menggunakan person product moment merupakan uji validitas yang paling sering digunakan oleh mahasiswa S1, S2, ataupun banyak mahasiswa S3 ketika mereka menyelesaikan tugas akhirnya, yaitu skripsi, tesis, ataupun disertasi. Namun, bila kita melakukan penelitian, yang penelitian tersebut diarahkan untuk dipublikasikan di jurnal internasional Scopus kuartil atas, sebaiknya kita menggunakan uji validitas yang lainnya. Uji validitas yang lainnya insya Allah akan saya bahas di video lainnya juga. Oke. Uji validitas ini perlu kita lakukan sebelum kita mengumpulkan data ketika kita menggunakan instrumen tertentu. Misalkan instrumen kita adalah soal. Nah, soal tes ya. Soal tes tersebut harus kita uji validitasnya terlebih dahulu. Kemudian nanti diuji reliabilitasnya. Setelah dinyatakan valid dan reliable, baru instrumen pengumpulan data tersebut kita gunakan untuk mengumpulkan data. Begitu juga di dunia pendidikan. Kalau kita sebagai guru atau pendidik ingin membuat soal hasil belajar atau yang lainnya, soal tes, maka sebaiknya soal tersebut kita analisis terlebih dahulu validitas dan reliabilitasnya. Oke, misalkan seperti ini, kita melakukan penelitian di dunia pendidikan. Kemudian kita memiliki data seperti ini. Ini data uji coba soal. Saya kecilkan dulu tampilannya. Nah, misalkan seperti ini ya, kita telah membuat soal atau instrumen pilihan ganda. Soal tersebut terdiri atas 15 soal. Nah, 15 soal ini kita uji cobakan kepada 20 siswa. Cara memaparkan datanya adalah soal pertama, soal kedua, hingga soal terakhir kita paparkan dari kiri ke kanan. Sedangkan siswa pertama, kedua, hingga terakhir kita paparkan dari bawah ke dari atas ke bawah. Jadinya ke arah bawah itu siswa, ke arah kanan itu soal ke-1 hingga seterusnya. Kemudian karena ini soal pilihan ganda, maka jawabannya bisa betul atau salah. Ketika siswa memilih jawaban yang tepat, memilih pilihan yang tepat, dia diberi skor 1. Namun ketika dia memilih pilihan jawaban yang tidak tepat, dia diberi skor 0. Misalkan ini. Siswa pertama di soal nomor 1 mendapatkan skor 0. Artinya siswa tersebut salah memilih jawaban. Sedangkan di soal nomor 5 dia mendapatkan skor 1, artinya siswa tersebut memilih pilihan yang tepat. Begitu juga siswa nomor 5. Siswa nomor 5 jawaban nomor 1 dapat skor 0, artinya di nomor 1 tersebut dia salah memilih jawaban. Namun di nomor 2 dia mendapatkan skor 1, artinya dia tepat memilih pilihan yang kita berikan di soal pilihan ganda tersebut. Ini cara kita memaparkan data kita sebelum kita melakukan analisis validitas person product moment di SPSS. Kemudian apa yang harus kita lakukan? Selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah kita menambahkan satu kolom baru di sisi paling kanan. Nah, di sini. Di sini kita tambahkan kolom total. Kita tulis terlebih dahulu ya, total. Kemudian di kolom ini kita isikan total skor setiap siswa dari soal nomor 1 hingga soal nomor 15. Caranya bagaimana? Mudah saja kita menggunakan formula sum. Caranya kita tulis sama dengan terlebih dahulu. Kemudian kita tuliskan SUM, kapital semua ya. Kemudian kita tulis buka kurung. Setelah itu kita geser ke arah kiri. Nah, soal nomor 1 dari siswa nomor 1, selnya kita klik kiri sekali. Namun setelah kita klik, jangan lepaskan klik kiri tersebut. Kita tahan.
Kita tahan, kemudian kita geser kursor kita hingga soal nomor 15. Baru setelah itu kita lepaskan klik kiri kita. Seret. Nah, setelah kita lepaskan, kita tutup ini. Ya, kita tutup dengan tutup kurung. Kemudian enter. Nah, ini merupakan total skor yang diperoleh oleh siswa nomor 1 setelah menjawab nomor 1 hingga nomor 15. Selanjutnya, kita ingin mentotal semua siswa dari siswa kedua hingga siswa terakhir. Caranya bagaimana? Kita arahkan kursor kita yang awalnya kursornya gemuk ini, ya plus gemuk, kita arahkan ke pojok kanan bawah dari skor total siswa pertama, sehingga menjadi plus kurus seperti ini. Kemudian kita klik kiri, jangan kita lepaskan, klik kita tarik hingga siswa yang terakhir. Setelah itu kita lepaskan, sehingga siswa nomor 2 hingga nomor terakhir, ya presensi nomor 2 hingga presensi terakhir sudah mendapatkan skor totalnya masing-masing seperti siswa yang pertama. Oke, ini sudah kita siapkan. Kemudian di sisi kanannya lagi kita kasih kolom yang kosong, kemudian kita geser ke sisi kanan lagi. Di sini kita tuliskan item 1 atau soal 1 terserah ya. Misalkan soal 1. Ini maksudnya item soal pertama. Tidak ada spasi ya, langsung ya soal 1 tanpa spasi. Nah, setelah itu kita tulis soal 1 hingga soal 15. Ini sebagai variabel yang akan kita masukkan di SPSS. Karena kalau kita mengetikkan di variabel view ya, ini tampilan SPSS, silakan dibuka kalau belum dibuka. Di variabel view ini kan kita harus memasukkan variabel-variabel. Nah, yang kita masukkan di sini adalah soal nomor 1 hingga soal nomor 15. Soal 1, soal 2, soal 3, soal 4, soal 5, dan seterusnya. Kemudian nanti di bawah ditulis total. Di data view ini merupakan data 1010, data skor siswa tadi. Nah, di sini kalau soal yang kita analisis cuma 5 atau 10, kita tulis manual tidak masalah. Tetapi kalau soalnya banyak, kita nulis soal 1, soal 2, satu persatu di SPSS itu cukup lama. Sehingga kita kembali ke Excel, kita tulis soal 1 tanpa spasi, kemudian kita arahkan kursor kita lagi ke bagian pojok bawah kanan dari soal 1, kemudian kita tarik hingga 15 baris. Nah, di sini di bagian sisi kanan kan ada muncul itu soal 13, soal 14, soal 15. Nah, hingga sampai soal 15 kita lepaskan kursor kita. Kita lepaskan klik kiri kita. Nah, secara otomatis akan muncul soal 1, soal 2, soal 3 tanpa kita ketik manual. Kemudian di bawah soal 15 kita tuliskan total. Oke, sudah selesai persiapan kita di Excel. Sekarang waktunya kita menuju SPSS. Sebelum menuju SPSS, nah soal 1 hingga total ini kita blok. Kemudian kita tekan Ctrl C sehingga tercopy. Kemudian kita buka SPSS lagi. Kita arahkan ke variabel view. Kemudian di variabel view kita klik baris pertama dari kolom pertama. Kemudian kita tekan Ctrl V atau alias paste. Kita tunggu sejenak sehingga tulisan soal 1 hingga soal 15 dan total muncul di SPSS bagian variabel view seperti ini. Oke, lebih enak kan kalau seperti ini daripada kita klik satu persatu. Kemudian measure-nya di sini bisa kita ubah menjadi scale. Kita sesuaikan ya. Ini nanti semuanya scale. Dan seterusnya. Meskipun nanti juga bisa secara otomatis dia akan berubah ketika kita memasukkan data kita di data view. Namun di sini kita isi saja tidak masalah. Oke. Dan seterusnya ya hingga di total. Karena yang paling bawah ini kan total. Sudah, variabel view-nya sudah siap. Kemudian kita ke data view.
Kemudian kita kembali ke Excel. Nah, skor dari soal ke-1 hingga total kita copy. Caranya bagaimana? Kita klik sel siswa nomor 1 di soal nomor 1, kemudian kita tekan kursor kita tekan klik kiri kita, jangan kita lepas, kemudian kita tarik hingga kolom total, setelah itu kita tarik ke arah bawah hingga siswa terakhir. Sehingga data keseluruhan plus data total terblok. Lalu kita tekan Ctrl C lagi, lalu kita kembali ke SPSS, kemudian kita tekan kolom pertama dari baris pertama, kemudian kita tekan Ctrl V. Nah, di sini data kita yang Excel sudah tersalin ke data yang ada di data view SPSS. Kita lihat ya sampai sini, nah sampai total, jadinya betul. Setelah itu, data ini sudah siap untuk dianalisis menggunakan uji validitas korelasi person product moment. Caranya bagaimana? Kita tekan Analyze, kemudian kita pilih Correlate, kemudian kita pilih Bivariate. Ya, Analyze, kemudian Correlate, kemudian Bivariate. Kemudian kita klik kiri sekali. Sehingga muncul kotak Bivariate Correlation ini. Nah, soal 1, soal 2 hingga total ini kita pindahkan ke variables. Caranya bagaimana biar mudah? Kita klik soal 1. Kemudian di keyboard kita tekan Ctrl dan A secara bersama-sama. Nah, sehingga terblok semua ini. Setelah itu, kita tekan tanda panah ini. Sehingga seluruh variabel masuk ke kotak variables. Kemudian, kita tekan tombol OK. Dan kita tunggu sejenak sehingga akan muncul Windows Output. Nah, ini merupakan hasilnya. Ini merupakan hasil uji validitas menggunakan korelasi person product moment. Cara membacanya bagaimana? Kolom soal 1 hingga kolom soal 15 tidak perlu kita perhatikan. Yang perlu kita perhatikan adalah kolom total. Kemudian di baris yang perlu kita baca hanyalah baris soal 1 hingga soal 15. Total juga tidak usah kita perhatikan. Sehingga kita perlu membaca kolom total dari baris soal 1 hingga soal 15. Cara pengambilan kesimpulannya bagaimana? Prinsipnya sederhana ya. Kita bisa melihat dua macam. Kita bisa melihat berdasarkan baris person correlation-nya atau berdasarkan sig-nya. Kalau di person product moment-nya ada bintang, baik bintang 1 maupun bintang 2, maka soal tersebut dikatakan valid. Nah, ini bintang 2 artinya soal nomor 1 valid, atau yang di sini bintang 1. Bintang 1 ini soal nomor 3, dia juga valid. Atau kita lihat sig-nya. Kalau sig-nya kurang dari 0,05, dia juga dikatakan valid. Nah, ini pasti sesuai antara bintang dengan sig. Kalau ada bintang, pasti sig-nya kurang dari 0,05. Namun, kalau tidak ada bintang atau sig-nya di atas 0,05, seperti soal nomor 2 ini, ya, tidak ada bintang dan sig-nya 0,061, maka disimpulkan bahwa soal nomor 2 tidak valid. Nah, ini susah ya kita kalau melihat di output, apalagi kalau soalnya banyak. Ini soalnya aja hanya 15, kita agak kesusahan mencari manakah yang valid, mana yang tidak. Apalagi kalau soalnya, itemnya yang kita libatkan ada 20 atau lebih. Biasanya untuk mempermudah saya membaca hasil validitas ini adalah saya mengcopy tabel ini ke Excel. Caranya bagaimana? Saya tekan, ya, saya arahkan kursor saya ke sisi kiri ini. Di daftar isi output ini, kemudian saya klik correlation. Yang saya klik adalah tanda ini, sehingga dia berwarna oranye seperti ini. Kemudian saya tekan Ctrl C. Kemudian saya tunggu sejenak sehingga muncul copy objek ini, biar selesai prosesnya. Kemudian saya kembali ke Excel, saya buka sheet baru. Kemudian di sini saya blok ya. Ini kan kalau saya arahkan kursornya ke arah atas menjadi tanda panah ke bawah sini. Saya blok hingga terserah ya, beberapa baris seperti ini secukupnya. Kemudian ini saya renggangkan.
Nah, batas antara A sama B ini kalau kita arahkan kursornya ke batas tersebut, kursornya akan berubah seperti tanda hitam ini. Kemudian saya tarik, saya renggangkan ke arah kanan dengan cara menekan klik kiri, kemudian tidak dilepaskan sambil digeser ke arah kanan, baru melepaskan kursor kiri. Nah, sehingga renggang seperti ini. Setelah itu, saya tekan sel pertama dari kolom pertama, kolom sel A1 ya. Kemudian saya tekan tombol Ctrl V di keyboard saya. Nah, sehingga output dari SPSS tercopy ke Excel ini. Untuk mempermudah saya membaca hasil analisis ini ya, kolom A ini saya perpendek panjangnya, lebarnya. Kemudian soal 1 hingga soal 15 saya hapus. Caranya bagaimana? Kembali kursornya kita arahkan ke arah atas sehingga muncul tanda panah ke bawah ini. Kemudian kita tekan klik kiri, jangan dilepaskan, kemudian kita geser. Oke, saya perkecil dulu biar mudah ya. Oke, kita kembali ke sini sehingga muncul tanda panah hitam. Kemudian kita klik kiri, kita tekan, jangan dilepaskan, kita geser hingga soal nomor 15. Kemudian kita lepas. Kolom total jangan diblok. Setelah itu kita del. Di keyboard ada delete ya, kita del. Shred. Salah, mohon maaf. Bukan di del, saya ulangi lagi. Saya klik lagi ya, ini saya blok, shred, kemudian klik kanan ya, saya klik kanan di sini ya, kemudian delete. Nah, sehingga soal 1 hingga soal 15 hilang. Saya perbesar lagi tampilannya agar mudah dibaca. Nah, di sini kita bisa dengan mudah melihat hasilnya. Soal nomor 1, oh ada bintangnya, jadinya dia valid. Soal nomor 2, oh tidak ada bintangnya, artinya tidak valid. Soal nomor 3 ada bintang 1, artinya dia valid. Atau kalau melihat signya, oh ini di bawah 0,05, valid. Ini di atas 0,05, tidak valid. Ini di bawah 0,05, artinya valid. Bagaimana pelaporannya? Nah, pelaporan hasil uji validitas instrumen pada laporan penelitian itu disampaikan di bab 3. Kalau di publikasi, naskah ilmiah di bagian metode ketika kita menyampaikan instrumen. Nah, misalkan seperti ini. Ya, anggap aja saya membuka Microsoft Word. Tapi ini menggunakan Notepad ya. Nanti bisa di-copy ke Microsoft Word. Kemudian, oke, saya buka Word saja biar bisa diperbesar dengan mudah. Sebentar. Oke, kita tunggu Microsoft Word-nya terbuka. Sambil menunggu, nah ini, kita buka blank dokumen, new page ya. Kemudian kita kembali ke Excel. Nah, di Excel-nya ini kita perkecil sehingga hanya tampil setengah layar seperti ini. Nah, bila kalian tidak bisa mengatur laptop kalian menjadi 2 layar seperti ini, gunakan bantuan Notepad tadi. Nah, sekarang di Microsoft Word ini bisa kita tuliskan hasil analisis validitasnya. Misalkan seperti ini. Penelitian ini menggunakan soal pilihan ganda sebagai instrumen pengumpulan data. Jumlah soal, item soal awal adalah sebanyak 15 item. Setelah diuji validitas menggunakan analisis person, product, moment, dapat diketahui atau dapat disimpulkan item soal nomor, nah ini nomor berapa saja yang valid? Nomor 1, kemudian nomor 3, kemudian nomor 4, lalu nomor 6, terus mana lagi ya? Nomor 8, 9,
Oke, 8 dan 9. 8 dan 9 dinyatakan valid. Kemudian buka kurung p value kurang dari 0,05. Titik. Saya perbesar Microsoft saya. Nah, ini contoh pelaporannya ya. Nah, penelitian ini menggunakan soal pilihan ganda sebagai instrumen pengumpulan data. Jumlah item soal awal adalah sebanyak 15 item. Setelah diuji validitas menggunakan analisis person product moment, dapat disimpulkan item soal nomor 1, 3, 4, 6, 8, dan 9 dinyatakan valid. Atau cara lain, misalkan setelah diuji validitas menggunakan analisis person product moment, jumlah soal yang valid berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 item soal dari 15 soal yang diuji, dianalisis, dinyatakan valid. Dalam kurung p value lagi kurang dari 0,05. Nah, ini cara kita menginformasikan hasil uji validitas. Ingat ya, kita sampaikan di bagian metode. Khususnya ketika kita membahas instrumen. Ini kalau soalnya pilihan ganda. Kalau soalnya isai bagaimana? Mudah saja, tetap kita menggunakan cara yang sama. Nah, saya kembali ke Excel, ini ada contoh soal isai. Nah, ini datanya ya. Sama caranya, sama langkahnya, kita rekap datanya. Soal nomor pertama hingga nomor terakhir kita jabarkan dari kiri ke kanan. Siswa pertama hingga terakhir kita tuliskan dari baris pertama hingga baris terakhir. Contohnya ini soalnya ada 10, siswa yang dilibatkan di uji coba ada 20. Kemudian kita tulis langsung skornya. Misalkan skor 0 bila siswa tidak menjawab, skor 1 bila menjawab namun jawabannya tidak tepat. Kemudian soal nomor 2, skor nomor 2 diperoleh ketika jawabannya kurang tepat. Kemudian skor nomor 3 bila jawabannya hampir tepat. Dan skor nomor 4 diperoleh oleh siswa ketika jawabannya tepat. Jadinya rentangan skornya 0 hingga 4. Bentuk soalnya isai. Caranya sama, nanti kita tambahkan kolom total di sini. Kemudian nanti dijumlahkan, ditotalkan masing-masing. Kemudian nanti dibuka lagi di Excel, ditulis soal 1 hingga soal 20. Soal 1 hingga soal 10 plus total. Kemudian dianalisis dengan langkah yang sama. Misalkan nanti bisa dicoba masing-masing ya, untuk menghemat waktu. Oke, jadinya prinsipnya baik soal pilihan ganda maupun soal isai, cara analisisnya sama. Terima kasih atas perhatiannya. Demikian penjelasan saya bagaimana caranya melakukan analisis validitas person product moment menggunakan SPSS. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya yang membahas bagaimana caranya melakukan uji reliabilitas menggunakan SPSS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.